Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tiga tokoh kimia dan juga materi mengenai asam basa. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tiga tokoh kimia. Tokoh kimia yang pertama itu ada Arrhenius. Svante August Arrhenius lahir di Vic, Swedia pada 19 Februari 1859. Sejak kecil dia telah memperlihatkan kepandaiannya dan lulus dari sekolah sebagai murid termuda dan terpandai di kelasnya. Ia juga mendapatkan penghargaan Nobel dalam kimia atas karyanya mengenai ionisasi pada tahun 1903. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Bronsted. Johannes Nicholas Bronsted yang lahir pada 22 Februari 1879 di Varde adalah seorang ahli fisika kimia Denmark. Ia meraih sebuah gelar dalam bidang teknik kimia pada 1899 dan PhD pada 1908 dari Universitas Copenhagen. Dan setelah itu dilantik menjadi profesor fisika kimia dan kimia inorganik di universitas yang sama. Dan tokoh yang ketiga ada Lewis. Gilbert Newton Lewis adalah ilmuwan kimia dari Amerika Serikat yang dikenal akan penemuan ikatan kovalen, teori asam dan basa Lewis, dan eksperimen-eksperimen fotokimianya. Dalam kali pengajarannya yang panjang, ia adalah seorang profesor kimia di Universitas California, Berkeley. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori asam basa. Nah, dari tiga tokoh kimia tadi, mereka itu mempunyai teori asam basanya masing-masing yang akan kita bahas. Yang pertama ada teori Arrhenius. Jadi, menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen. Sedangkan basa adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida. Jadi, simpelnya, asam itu adalah senyawa yang memiliki ion H+, seperti contohnya HCl, HBl, HI, H2SO4. Nah, di sini jumlah H-nya itu tidak mempengaruhi. Jadi, mau berapapun jumlahnya, asal dia memiliki H, maka dia disebut sebagai senyawa asam. Begitu juga dengan basa. Basa itu adalah senyawa yang memiliki ion OH- di dalamnya, seperti NaOH, KOH, MgOH2, dan lainnya. Sama seperti asam, di sini OH-nya jumlahnya berapapun juga tidak akan mempengaruhi. Selama dia memiliki OH, maka dia disebut sebagai senyawa basa. Selanjutnya ada teori Bronsted-Lowry. Jadi, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah senyawa yang memberikan ion H+, yang disebut sebagai donor proton. Jadi memberikan H+ atau disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang menerima ion H+ atau disebut juga sebagai akseptor proton. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat ke contohnya. Di sini ada persamaan HCl ditambah H2O menjadi Cl- plus H3O+. Nah, di sini HCl itu temannya di sini adalah Cl-. Nah, bisa kita lihat jumlah HCl-nya, awalnya jumlah HCl-nya ada 1, tapi setelah bereaksi di sini tidak ada ion H-nya. Itu menandakan bahwa HCl itu kehilangan satu ion H-nya, sedangkan H2O hasilnya itu menjadi H3O, di mana dia mendapatkan satu ion H+. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa HCl memberikan satu ion H+-nya ke H2O, sehingga HCl kehilangan satu ion H-nya menjadi Cl-, sedangkan H2O mendapatkan satu ion H-nya, sehingga menjadi H3O+. Nah, itu mengapa HCl itu disebut sebagai asam, karena dia memberikan ion H kepada H2O. Sedangkan H2O disebut sebagai basa karena dia menerima H dari si HCl tadi. Nah, dalam teori Bronsted-Lowry ini kita juga mengenal yang namanya asam konjugasi dan basa konjugasi. Jadi, asam konjugasi itu adalah senyawa yang mendapatkan ion H+, sedangkan basa konjugasi adalah yang kehilangan ion H+. Di sini kita lihat H3O ini kan mendapatkan satu ion H+, makanya dia disebut sebagai asam konjugasi. Begitu juga dengan Cl-, dia basa konjugasi karena dia kehilangan satu ion H+. Bisa kita lihat juga di sini cara lainnya adalah HCl ini tuh kan temannya tadi Cl-. Nah, karena HCl di sini asam, berarti temannya bisa kita bilang sebagai basa konjugasi. Sedangkan H2O itu kan temannya H3O+. Nah, karena H2O-nya adalah basa, berarti H3O +-nya itu asam konjugasi. Itu yang kita sebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Oke, selanjutnya kita next. Nah, yang terakhir itu ada teori Lewis.
Jadi menurut Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron. Kalau tadi ion H+, sekarang adalah elektron. Atau yang kita sebut sebagai akseptor elektron. Jadi dia menerima elektron atau disebut akseptor elektron. Sedangkan basa adalah yang memberikan pasangan elektron atau yang kita sebut sebagai donor elektron. Oke, untuk menentukan asam basa Lewis ini kita harus tahu dulu nih elektron valensi dari masing-masing senyawanya. Di sini ada misalnya NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. Di sini sudah dikasih tahu bahwa elektron valensi dari N ini ada 5, H ini 1, B ini 3, dan F ini ada 7. Nah, N ini memiliki elektron valensi 5, sedangkan di elektron valensi yang berikatan itu hanya 3, satu ke H ini, satu ke sini, dan satu ke sini. Itu artinya dia masih memiliki pasangan elektron yang tidak berikatan, atau bisa disebut pasangan elektron bebas. Sedangkan di BF3 ini, karena B ini hanya memiliki 3 elektron valensi, dan F-nya di sini ada 3, itu berarti dia akan berikatan masing-masing satu. Satu ke sini, satu ke sini, dan satu ke sini. Itu berarti menandakan bahwa dia tidak memiliki pasangan elektron bebas lagi yang bisa dia donorkan. Itu mengapa BF3 itu tidak bisa menjadi basa. Karena apa? Karena dia tidak memiliki elektron yang akan didonorkan. Sedangkan NH3 itu bisa berperan sebagai basa. Karena apa? Karena dia bisa masih memiliki elektron untuk didonorkan. Itu mengapa BF3 di sini berperan sebagai asam karena dia menerima elektron dari NH3, sedangkan NH3 berperan sebagai basa karena dia memberikan elektronnya kepada BF3. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini, NH3 BF3. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi menghitung pH asam dan basa. Jadi, asam dan basa ini terbagi lagi menjadi asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan juga basa lemah. Rumus untuk menghitung pH-nya pun berbeda. Yang pertama ada asam kuat. Asam kuat di sini rumusnya adalah H plus sama dengan A dikali Ma. Sedangkan basa kuat adalah OH min sama dengan B dikali Mb. Nah, ini sebenarnya dua rumus ini tidak berbeda jauh. Berbeda sedikit adalah kalau asam kita memperoleh H plus, sedangkan kalau basa kita memperoleh OH min. Kemudian perbedaan selanjutnya ada A dan B. A ini merupakan indeks dari asam atau jumlah ion H di dalam asam, sedangkan basa itu adalah indeks dari basa itu sendiri atau jumlah OH min di dalam senyawa basa itu. Sedangkan M di sini itu sama yaitu molaritas asam dan molaritas basa. Kemudian untuk asam lemah itu rumusnya H plus sama dengan akar Ka dikali Ma dan basa lemah itu rumusnya OH min sama dengan akar Kb dikali Mb. Di sini sudah dijelaskan H plus OH min. Kemudian perbedaannya ada di Ka dan Kb. Untuk Ka dan Kb ini sebenarnya biasanya diketahui di soal karena dia merupakan ketetapan. Ketetapan asam dan ketetapan basa. Untuk Ma dan Mb-nya sama yaitu molaritas asam dan di sini molaritas basa. Nah, terus juga perbedaannya ada di rumus pH-nya. Untuk asam, kita bisa langsung memperoleh pH-nya yaitu dengan rumus pH sama dengan min log H plus. Tetapi untuk basa, kita tidak bisa langsung memperoleh pH, tapi yang kita peroleh adalah pOH, di mana pOH sama dengan min log OH min. Dan untuk menghitung pH, maka kita harus menghitung pH sama dengan 14 dikurang pOH untuk mendapatkan nilai pH itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan ini yang paling bawah basa lemah ya. Untuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah ini memang harus dihafal karena untuk menentukan kita menggunakan rumus yang mana. Karena kalau kita salah menggunakan rumus, sudah pasti jawabannya pasti akan salah. Nah, supaya nggak bingung, maka kita akan coba masuk ke beberapa contoh soal. Di sini contoh soal pertama adalah derajat keasaman dari lautan 1 mili H2SO4 0,02 M adalah. Nah, derajat keasaman ini pH ya, jadi kita menghitung pH. Pertama kita ketahui dulu dari soal diketahui bahwa volumenya 100 mili. Kemudian A-nya di sini 2, di sini jumlah H-nya ada 2 karena H2SO4 dan molaritasnya itu 0,02 M. Nah, ini tadi sudah kita ketahui, langsung aja kita pakai rumusnya karena H2SO4 tadi asam kuat, maka kita menggunakan rumus H plus sama dengan A dikali Ma. A-nya sudah diketahui 2, Ma-nya sudah diketahui 0,02. Tinggal kita kali jadi 0,04 atau bisa kita ubah menjadi 4 kali 10 min 2 karena dia kan 0,04. Jadi mundur ke belakang 2 berarti 10 min 2. Untuk menghitung pH-nya adalah pH sama dengan min log H plus. H plusnya kita udah dapat 0,4 dikali 10 min 2.
Berarti di pH sama dengan min log 4 kali 10 min 2. Nanti 2-nya akan jadi ke depan. 2 dikurang log 4. Nah, ini untuk jawabannya ya. Jadi, pH dari H2SO4 itu adalah 2 dikurang log 4. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Larutan asam lemah, di sini dari kata asam lemah NH4OH 0,1 M dan Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Nilai pH lautan tersebut adalah, di sini salah ya, seharusnya bukan asam lemah tapi basa lemah karena NH4OH itu kan merupakan basa lemah. Pertama kita ketahui dulu Kb-nya di sini sudah diketahui 10 pangkat min 5 dan Mb-nya itu 0,1 M. Tadi karena NH4OH itu adalah basa lemah, maka kita menggunakan rumus OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Kb-nya sudah diketahui 10 pangkat min 5 dan Mb-nya sudah diketahui 0,1. 0,1 ini bisa kita tulis juga sebagai 10 pangkat min 1. Jadi min 5 ditambah min 1 itu min 6. Jadi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 6. Karena akar berarti min 6-nya dibagi 2. Jadi OH- sama dengan 10 pangkat min 3. Dari sini kita dapetin POH, POH sama dengan min log OH. OH- ya harusnya min OH-. Terus POH di sini OH- tadi tahu 10 pangkat min 3, tinggal masukin rumus min log 10 pangkat min 3 itu sama dengan 3. Kita sudah ketahui POH, kemudian kita bisa cari pH-nya, yaitu pH sama dengan 14 dikurang POH. POH-nya tadi 3, berarti 14 dikurang 3, pH-nya berarti bernilai 11. Jadi pH NH4OH-nya itu adalah 11. Nah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Semoga kalian mengerti sama apa yang saya jelaskan. Dan apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.